Yang pertama kan kalian isi komponen informasinya dulu. Nah, ini sambil buka yang ini ya. Ini bagi dulu. Komponen namanya kan nama perusahaan PT Elektro. Ya. BN itu nomor pajak, nomor NPWP. Nah, ini diisi atau enggak apa-apa, terserah. Berarti nggak usah diisi nggak apa-apa Mas. Soalnya yang tadi ngisi NPWP itu nggak Muat jadi. kan? Nggak muat kan? Iya nggak muat. Soalnya kan ini Iya nggak muat. APN itu nomor pajak negara Australia. Gitu ya. Kalau ini kan NPWP Indonesia kan. Bentar ya, kita cepetin dulu alamatnya. Nah, untuk yang ini kan sudah pada bisa kan untuk yang data awal ini. Nah, ini langsung kita next saja ya. Nah, yang paling penting itu kalau di Mayop itu yang ini. Kalau di data awal waktu pertama kali buat itu yang accounting information itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau di sini nanti sudah salah itu nanti tidak bisa direvisi. Jadi di sini harus teliti. Nah, yang pertama current financial year. Nah, itu adalah tahun transaksinya perusahaan tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini PT Elektro Brilian itu kan periode akuntansinya 1 Januari 2014 sampai 31 Desember 2014. Nah, berarti current financial year-nya berarti kan 2014. Terus untuk last month financial year itu adalah last month financial year-nya adalah bulan terakhir dari periode akuntansi tersebut. Nah, kalau lihat di sini itu kan periode akuntansinya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2014. Berarti bulan terakhirnya itu atau bulan periode akhirnya itu berarti kan Desember kan, karena kan 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, ini umumnya itu biasanya memang bulan Desember. Terus untuk conversion month-nya ini adalah bulan terjadinya transaksi. Nah, ini penting ya, jangan sampai salah. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, nah di transaksinya itu kan dari 1 Desember sampai 31 Desember. Nah, berarti bulan transaksinya itu kan berarti bulan Desember kan. Nah, ini catat saja ya. Conversion money itu adalah bulan terjadinya transaksi itu Desember. Terus untuk number of accounting period. Nah, untuk normalnya itu adalah periode 12 bulan. Namun karena perusahaan PT Elektro Brilian ini menggunakan periode 13 itu karena periode 13 itu digunakan kalau ada jurnal penyesuaian. Jadi kalau ada penyesuaian itu nanti menggunakan periode 13. Kan Desember juga kan, Desember kan nanti ada penyesuaian. Jadi periodenya itu 13, tapi semisal tidak ada penyesuaian nanti periodenya cuma 12. Ini pilih 13 ya. Ini keterangan saja, teks saja. Nah, untuk akunnya. Nah, untuk pilihan yang pertama itu adalah nanti nama akunnya sudah disediakan oleh Mayop. Terus untuk yang kedua itu nanti disediakan oleh Mayop, tapi kita juga bisa mengimpor akunnya. Nah, di sini kan teman-teman nanti
Kalau bisa kita buat ya jangan impor, karena kalau impor nanti kita nggak tahu dasarnya kita buat akun itu nanti tipenya apa, terus ya nanti yang dihapus apa gitu ya. Jadi kita pilih yang ketiga. Nah yang ketiga ini kita bisa membuat akun sendiri, jadi bebas kita membuat akun apa, tidak disediakan oleh Mayop. Langsung saja kita next. Untuk yang company filenya ini, nama filenya ya atau tempat filenya taruh di mana. Nah ini saya taruh C ya, udah ya, gitu aja. Nah untuk yang ini teman-teman pilih yang command center aja. Tapi kalau sudah paham semuanya itu biasanya pakai setup assistant. Kita pilih command center aja. Dari awal paham enggak yang tadi tak jelasin? Mas, yang tadi itu Pak, Mas, yang apa ya? Yang sebelum ini, yang pilihan itu yang I would tuh aku tadi pilih yang kedua tuh. Kalau misalnya kalau bikin gimana Mas? Apa itu mempengaruhi gitu Mas ke? Enggak. Kalau yang kedua nanti itu biasanya akunnya di sini nanti bisa lebih banyak. Sepertinya gitu ya. Ini kalau tak kembalikan lagi nanti membuat data ulang lagi. Kalau semisalkan kedua sih nggak apa-apa sih, cuma nanti dihapusin aja. Gimana? Ada Mas, bedanya berarti enggak? kalau udah terlanjur nggak apa-apa? Iya Mas. Enggak apa-apa. Nah terus untuk yang menu-menu di sini kan sudah pada paham belum ya? Misalkan nih yang menu account di sini. Nah menu account itu fungsinya itu untuk melihat daftar akun, terus membuat jurnal umum. Nah menu account ini yang paling sering digunakan itu ini account list. Account list itu fungsinya untuk melihat daftar akun, bisa hapus, bisa buat lagi gitu. Sama ini company data auditor. Company data auditor itu fungsinya untuk melihat kebenaran data awal. Jadi nanti misalkan ya, nah ini data awalnya. Tapi ini kan saya belum buat kan. Ini masih hijau, tapi saya belum buat data awalnya. Jadi nanti kalau sudah buat data awalnya, sudah diinput semua, company auditor ini fungsinya untuk melihat kebenaran data awal dan input akunnya nanti. Terus udah ya. Terus untuk menu banking itu fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penerimaan kas dan pengeluaran kas di luar penjualan dan pembelian. Nah, jadi fungsinya banking ini kalau di akuntansi keuangan itu seperti jurnal penerimaan kas dan jurnal pengeluaran kas. Nah, kalau penerimaan kas itu nanti pakainya reserve money. Itu ya. Tapi kalau pengeluaran kas itu nanti pakainya spend money. Nah, gitu. Jadi fungsi umumnya cuma ada dua ini. Terus sales ya. Nah itu fungsinya itu untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penjualan, baik itu penjualan kredit ataupun penjualan tunai. Nah caranya nanti tinggal enter sales. Nah itu. Nah nanti kalau kredit itu nanti metodenya itu kosong di sini, metodenya kosong. Tapi kalau tunai nanti metodenya itu ada, diisi sesuai berapa gitu ya. Terus untuk time billing itu ini jarang digunakan sih. Cuma kalau time billing itu biasanya untuk manufaktur. Terus untuk purchase itu fungsinya untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pembelian, baik itu pembelian tunai maupun pembelian secara kredit. Caranya sama, tinggal enter purchase gitu. Terus untuk payroll juga biasanya di pedagang itu jarang digunakan. Ini biasanya untuk manufaktur. Terus kalau inventory itu fungsinya untuk membuat kartu persediaan. Misalkan ada persediaan apa itu nanti buatnya di inventory. Nah, fungsi umumnya itu yang digunakan biasanya di item list itu untuk melihat daftarnya. Terus untuk
adjust inventory itu biasanya untuk apa ya, adjust inventory itu untuk mengisi saldo awal. Jadi kan kalau item list itu kan membuat kartu persediaannya, tapi kalau adjust inventory itu nanti mengisi jumlah apa namanya, jumlah persediaannya berapa sama harganya berapa. Terus kalau kartu itu untuk membuat kartu utang, kartu piutang, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini sudah paham kan untuk menu-menunya di sini? Sudah dipahami. Sudah, Kak. Terus yang jadi masalah itu yang sini, buat akun ini. Kalau misalkan ada apa langsung cut, nggak apa-apa ya, santai aja. Kalau jujur dari aku ya, itu kalau yang lama itu saya buat akunnya, soalnya kan ya gitu. Kayak dari saya buat transaksi PT Elektro Brilliant itu yang paling lama itu saya buatnya itu yang di nama akun, karena kan banyak banget kan. Terus kita kan nggak impor juga, kalau impor mah gampang kan. Nah, jadi mungkin teman-teman yang bingung itu tipenya ya, tipe akunnya kan apa gimana? Iya, Soalnya Mas, kan, itu headernya sesuai yang di situ aja. nah, untuk header itu kalian hiraukan aja. Untuk kan di sini kan ada aset. Yang pertama kan ada aset akun nomor 1. Ya. Nah, headernya itu udah cukup ini aja, aset. Sama juga yang liability, headernya juga liability. Berarti sesuai yang di PDF ya? Nggak usah buat header lagi. Nah, misalkan nih, kita buat akun baru ya. Tapi biasanya kalau untuk awal-awal itu ada beberapa akun yang dicentang. Nah, akun yang dicentang itu akun yang apa? Itu adalah akun yang terlink. Jadi kalau di Manyap itu ada link account. Nah, fungsi link account itu adalah untuk otomatisasi jurnal. Misalkan nih, waktu kita terjadi penjualan secara kredit, nah itu kan nanti ada akun yang utama yang selalu digunakan. Jadi kalau ada penjualan itu kan pasti akun receivable itu kan selalu digunakan. Nah, jadi link akun receivable itu nanti di sini ada. Nah, misalkan nih di sini general check account, di sini kan ada centangnya, ada link account. Nah, itu teman-teman bisa ganti terlebih dahulu. Biasanya itu diganti dengan cash in bank. Ini tak ganti aja ya. Kalau misalkan nggak diganti sih nggak apa-apa, tapi nanti di sini buat baru. Nih cash in bank ya 1130. Terus untuk akun namanya biasanya kalau aku ini tak buat kapital, itu biasanya untuk bedain antara akun yang disediakan oleh Mayap dengan akun yang saya buat sendiri. Jadi saya di sini buatnya pakai huruf kapital biar ketahuan toh. Oh iya, ini tadi kan akun yang bawaan dari Mayap, jadi hapus saja. Tapi kalau misalnya akun hurufnya kapital, berarti kan ini saya buat sendiri, jadi nggak perlu dihapus gitu. Kalau kita buat nggak kapital gimana, Kak? Nggak apa-apa sih, cuma kan nanti ada beberapa akun yang tidak terpakai, misalkan nih investment account, withholding credit, ini kan akun-akun yang nggak kepake kan, jadi bisa dihapus saja biar lebih memudahkan kita dalam saat memilih akun nanti gitu. Nah, terus tipsnya kita tahu tipe akunnya itu gimana. Nah, gini ya, untuk lihat PDF-nya aja ya. Nah, ini kan ada akun 1100, terus ada 11 untuk, jadi kan untuk nomor akun itu untuk yang paling kiri itu biasanya kan tipe akunnya kan, misalkan kan ini ada 111 itu tipe akunnya adalah aset. Terus untuk yang ini misalkan nih yang nomor paling kiri ya, ini kan 2. Nah, 2 masuknya ke liability. Terus yang ketiga masuknya ke equity, sama kayak akuntansi keuangan. Kan tipe akunnya kan sama, nomor akunnya kan sama kan.
Nah, bedanya kalau dalam Mayap itu sama aja sih, sama aja nih. Yang 4 kan income, terus yang 5 kan cost 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 of goods sold, yang ke-6 expense, yang ke-7 kan nggak ada kan, langsung ke-8 other income, yang ke-9 adalah other expense. Nah, untuk yang tipe akun yang paling banyak itu biasanya ada di nomor 1 sama 2. Bener enggak? Yang bingungin. Nah, misalkan nih untuk yang akun 1 kan, ini kan ada 1, terus ada 1, 2, terus ada 1, 3, ada 1, 4. Nah, ini tuh sudah dikelompokkan kalau di nomor akunnya. Kalau 1, 1 itu nanti masuknya di bank. Tapi kalau 1, 2 itu nanti account receivable. Terus kalau 1, 3, 1, 4 dan sampai 1 seterusnya itu nanti masuknya ke other current asset. Terus kalau 1, 2 maksudnya kalau 2, 1 itu nanti masuknya ke other asset. Kalau 3, 1 itu nanti fixed asset. Jadi kalau dulu itu kan daftar apa namanya, yang soalnya ini kan dicetak kan. Nah, itu yang di sini, di keterangan sini itu diberi keterangan gitu, ini masuknya tipe akun apa, jadi lebih mudah. Nah, karena ini kan di sini kan nggak ada keterangannya kan, jadi teman-teman kan pada bingung tuh gimana. Gimana ya, ini kan kalau saya buat akun baru lagi kan nanti banyak banget ya. Nah, semisalkan teman-teman ada filenya yang masih ada daftar akunnya, enggak apa-apa, kirim aja, nanti tak buat di sini. Nanti sekalian sama input saldonya. Soalnya nanti kelamaan kalau buat akunnya baru lagi. Kak mau tanya Kak, itu yang tipe akun kalau kita salah input berpengaruh nggak ya ke depannya? Iya, berpengaruh. Berpengaruhnya itu nanti kalau tipe akun bank itu nanti hanya bisa diinput saat apa ya, misalkan ada transaksi sales ya. Ini belum ada sih, coba saya buat yang itu aja, tak terus dulu. Nah, berpengaruhnya itu kalau misalkan nih ada transaksi apa ya, penerimaan ya, misalkan nih ada ini. Nah, misalkan nih ada transaksi penerimaan kan. Nah, misalkan yang di deposito account-nya itu nanti hanya bisa diisi oleh akun-akun yang bertipe banking. Jadi gitu. Di sini nanti hanya bisa diisi oleh tipe-tipe banking. Terus sama juga nanti kalau tipe akunnya salah itu waktu
ya gitu sih, waktu apa gitu nanti pasti sangat berpengaruh. Tapi kalau semisalkan apa ya, masuknya itu bedanya cuma dikit misalkan nih. Nah, ini kan daftar akunnya kan. Misalkan teman-teman salah memasukkan supplies akun tipe akunnya ke order aset. Nah, itu pengaruhnya nggak terlalu banget sih. Yang terpenting itu tipe-tipe bank, akun receivable, terus equity, income, itu doang sih. Gimana? Coba ada yang masih bingung nggak? Fixed asset juga. Jadi itu tipe akun yang berpengaruh itu yang paling besar itu waktu link account. Jadi kayak bank, akun receivable, sales. Kalau yang misalkan teman-teman memasukkan ini advance from customer, itu semisalkan teman-teman keliru ke account payable, nah itu tidak masalah sih, tidak terlalu berpengaruh. Tapi kalau misalkan teman-teman tahu salahnya, langsung aja ganti, oh ya ini maksudnya ke order current liability, ganti aja. Jadi tetap bisa diganti-ganti ya tipe akunnya itu. Kak, saya mau nanya. Gimana? Tadi, pas saya lihat di YouTube-nya Bukara, itu yang employee receivable gitu ke bawah, dia masuknya other current asset, Kak, tipenya. Yang employee receivable. Iya, terus ke bawah-bawahnya juga sama, Kak. Itu gimana ya? Yang mana sih? Employee receivable ini, yang ini. Ini kan maksudnya order current asset kan? Maksudnya yang akun employee receivable kan? Iya, di YouTube-nya Bukara dia masuknya Iya. other. Iya, ini kalau misalkan beda itu tidak masalah. Cuma kan employee receivable itu kan sama-sama piutang kan. Cuma dia bukan piutang dagang. Nah, itu kalau aku dulu juga bingungnya di sini sih. Ini kayak employee receivable itu bisa masuk ke order current asset, juga bisa masuk ke account receivable karena saya kan patokannya kan nomor akunnya di sini kan. Di sini kan nomor akunnya kan yang employee receivable kan 1230. Jadi kayak oh ya ini masuk account receivable aja sih. Tapi kalau semisal masuk order current asset itu juga enggak apa-apa. Terus kemarin juga ada yang nanya ini, yang VAT payable atau yang VAT outcome ya. Nah, yang ini kemarin yang di kelas PAKTA itu nanya, yang kalau dari Bukara katanya yang VAT outcome itu masuknya ke account payable. Nah, sebenarnya juga bisa masuk juga, tapi kan apa namanya, ya nggak ada masalahnya gitu. Kan VAT outcome itu kan kita kan utang pajak kepada pemerintah, jadi itu kan sama-sama bentuk utang gitu. Jadi ini bisa masuk ke account payable, juga bisa masuk ke order current liability. Jadi ya gitu, pengaruhnya itu dikit banget lah, pengaruhnya itu nggak terlalu. Kalau yang berpengaruh banget tuh yang ini, nanti yang account bank, equity itu yang pengaruh banget. Gimana, ada lagi? Jadi sebaiknya kita pakai yang gimana ya Kak? Soalnya bingung. Kalau menurutku sih pakainya aku account receivable aja, nggak salah kok, nggak salah. Terus yang ini kan nomor akunnya kan juga 1212121212, tapi tetap tak masukin ke order current liability. Jadi ya gitu. Tapi kalau teman-teman ngikut sih ini tak ganti aja ya, biar paham gitu order current asset. Jadi kan kalau account receivable itu, kalau secara apa namanya, definisinya akun receivable itu akun yang dikhususkan hanya berkaitan dengan piutang dagang. Jadi kalau nggak ada kaitannya dengan piutang dagang itu
nggak masuk ke account receivable. Jadi kalau yang employee receivable itu lebih tepatnya ke other current asset tuh. Tapi kalau yang akun 2 itu yang account payable-nya cuma satu, account payable. Tuh. Gimana ya? Masa susah ngarap gini? Apa yang kesulitan tuh yang apa gitu? Kesulitannya mungkin pertama kali Kak megang mayap. Ya, boleh kok, boleh banget. Mau tanya apa? Boleh. Kakak, Gimana? Langsung tanya aja, nggak apa-apa. Santai kok. oh ya, kan ini kan masih proses buat masukin ke akun-akun ya Kak, kan banyak nih gitu kan. Kalau nanti misalkan ada yang bingung terus PC kakaknya nggak apa-apa? Nggak apa-apa, kemarin yang nanya juga banyak banget. Nggak apa-apa, langsung Oh. tanya aja. Soalnya kan kalau di Zoom kan nggak mungkin juga kan kita cepet-cepet masuk-masukinnya. Harus teliti juga. Jadi misalkan nanti keburu Zoom-nya habis, terus nanti ada yang mau ditanyakan terkait ya akun-akunnya gitu, nanti PC kakak, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini by the way ini langsung tak impor aja ya tadi ya. Nah ini misalkan nih kan daftar akunnya kan udah kebuat semua. Tapi kan di sini nanti ada akun-akun yang nggak kepake kan. Nah kayak gini. Nah itu tadi saya impor ya, jadi langsung jadi akunnya. Nah kayak gini. Nah itu yang akun-akun yang nggak kepake itu teman-teman langsung bisa hapus aja. Tapi kalau misalkan ada centangnya itu nggak bisa dihapus. Nah misalkan kayak gini. Nah nggak bisa dihapus kan. Tapi kalau nggak ada centangnya itu bisa dihapus. Nih kayak gini. Ini nggak bisa nih. Bentar ya. Yang ini coba. Nah ini bisa dihapus. Nah kalau misalkan nggak bisa dihapus itu hiraukan aja. Nah jadi langkah setelah buat apa namanya buat daftar akun itu kan setting link account ya nih. Apa teman-teman habis buat akun itu langkahnya apa biar saya ngikut? Link account. Account. Ya, di setup. Setup terus link account. Nah link account itu ada 4 ya nanti, dan ini penting banget sih, pokoknya jangan sampai keliru juga. Nah langsung ke account banking ini ya. Nah untuk yang pertama yang 1-2 ini kan udah otomatis kan. Terus untuk yang historical balancing itu akunnya kan tetap sama historical balancing. Terus untuk electronic payment itu teman-teman bisa ganti akun cash in bank. Nah jadi electronic payment itu apa ya, transaksi yang menggunakan apa namanya kartu. Jadi ini gini. Jadi kalau misalkan teman-teman spend money itu kan nanti ada card. Nah ini kan nanti ada card. Nah jadi kalau misalkan nanti pakai cash in bank, kalau ada electronic payment itu nanti harus pakai card ya, pokoknya gitulah. Nanti aja setup dulu link account. Nah jadi untuk yang pertama historical balancing kan historical balancing. Terus untuk electronic payment pakainya cash in bank. Terus bank account for undeposit pakainya undeposit saja ya. Tapi kalau misalkan tidak ada undeposit bisa pakai cash on hand boleh, petty cash juga boleh. Nah fungsinya undeposit itu apa? Jadi kalau dalam perusahaan itu kan ada transaksi yang menggunakan cek kan. Nah tapi kan gini, kalau menggunakan cek
itu kan perusahaan sudah mencatat penerimaan uang tersebut, tapi dari bank kan belum. Nah, itu yang namanya undeposit, dana yang belum disetorkan gitu ya. Terus untuk yang link account kedua, link account sales account. Nah, yang ini asset account of trading receivable. Jadi transaksi akun yang digunakan